Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautul a'zam qutubil alamin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Bah Daman Huri Batu Ampar, Bah Yusuf Kali Angat, Bah Ma'sum Lasem, Bah Sambu Lasem, Bah Hasim Asy'ari, Bah Hamid Pasuruan, Bah Hasan Mangli, Bah Hasan Munadi, Bah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk semua orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang telah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, semua keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka semua beserta keluarga besarnya yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 289. Bener Ustaz? Iya. Yang pakai kitab nomor 77. Kiai udah ketemu Kiai? Bang Hendrik udah? Pak Ketua udah ketemu Pak Ketua? Bang Budin udah? Bang Jamal? Bang Sarip udah ketemu? Bang Heri udah? Pak Ridwan? Bang Yani mana Bang Yani ini? Enggak janjian enggak? Kang Rusim udah ketemu? Bang Manta udah? Kong udah ketemu Kong? Bang Andi udah ketemu? Bang Arif udah ketemu Bang Arif? Bang Gopeng udah? Ustaz Nasir udah ketemu udah? Ini Bang Jamal Gede udah ketemu? Bang Hoir udah? Kong Joman udah ketemu Kong Haji? Bang Akam udah? Bang Tony udah ketemu? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya?
Tadi ada Bang Hendrik ya? Ini depan. Nama? Udah ketemu Pak? Hah? Nih, mohon izin ya, saya pakai jaket ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Usulul ujubi. Itu dia. Dasar-dasar tentang sifat ujub. Wa ammal ujubu falnalkur fihi usulan. Adapun sifat ujub, maka akan kami sebutkan di dalamnya beberapa dasar. Apa? Awur. Hah? Baru beberapa dasar udah atob aja. Ahaduha, dasar yang pertama, anna fi'lal abdi innama syarat lahu qimatun lima waqa'a minallahi mauqi'ar ridha wal qabuli. Kita potong dulu. Anna fi'lal abdi, bahwasanya perbuatan seseorang, innama syarat lahu qimatun. Ini panas cek? Enggak. Innama syarat lahu qimatun, menjadi bernilai. Anna fi'lal abdi innama syarat lahu qimatun, bahwasanya perbuatan seseorang menjadi bernilai lima waqa'a minallahi mauqi'ar ridha wal qabuli, karena mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Udah tuh. Perbuatan kita ini menjadi bernilai karena mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fatarol ajiro ya'malu tulan nahari bidirhamaini wal harisu yasharu tulal laili bidani qoini. Kalau bukan karena ridho dan diterima oleh Allah, fatarol ajiro, maka coba kamu lihat al-ajiro, para kuli. Kuli ya, Ustaz? Kuli gay. Apa, Ustaz? Pedagang. Masa pedagang?
Kuli ini mah. Orang yang kerjanya dibayar apa? Kuli. Ah? Kalau karyawan mah ketahuan gaji tetap. Ini mah kalau kagak tentu kuli jadinya. Coba kamu lihat seorang kuli ya'malu tulan nahari. Dia kerja sepanjang hari. Dari pagi sampai sore. Tulan nahari sepanjang hari. Bidirhamaini, demi 2 dirham. Ya kalau sekarang 200.000 dah. 2 dirham. Kuli sehari 200 kan ya? Apalah Bang Sarip? Coba kamu lihat para kuli, dia kerja sepanjang hari demi 2 dirham. Wal harisu yasharu tulal laili bidani koini. Dan penjaga kebun. Apa satpam? Satpam boleh ya. Apalagi satpam komplek. Emang jaganya malam. Dan satpam yasharu tulal laili, dia begadang sepanjang malam. Bidani koini, demi untuk mendapatkan 2 danik. Dua danik Ustaz. 1 daniknya itu 1/6 dirham. Apa ngorok? Jadi kalau 2 danik sama dengan 1/3 dirham. Jadi kalau 2 dirham misalkan 200.000, maka 2 danik itu sekitar 75.000 atau 65.000. Sekitar segitu. 2 danik namanya. Wa kadzalika ashabus sona'ati wal hirofi kullu wahidin ya'malu fil laili wan nahari fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudatan. Begitu juga para pegawai dan karyawan, semuanya bekerja di malam dan siang hari. Fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudatan. Dan nilai dari pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah beberapa dirham. Udah tuh, jelas. Paham udah? Yai, jelas Yai? Hah? Bang Warup, udah jelas itu? Mana yang belum? Apa yang belum, Warup? Bang Henrik udah paham itu? Sesat diri? Hah? Belum tapi manggut? Belum. Apa itu? Belum paham udah? Mas Arif udah paham udah? Kita mengerjakan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan baru bisa bernilai kalau diterima dan mendapatkan ridho Allah. Kalau dibandingin dengan orang-orang yang pada kerja, gitu saja. Dia berangkat pagi jam 7, keluar jam 5. Sama ibadah kita yang cuma 10 menit. Kira-kira sebanding apa enggak, Bang Heri? Kalau yang kerja dari jam 7 sampai jam 5 aja bayarannya cuma 200.000. Kudunya sholat kita yang cuma 5 menit, berapa Ustadz bayarannya? Apa Bang Heri? Kudunya. Makanya kenapa ibadah kita jadi bernilai? Karena
dari ibadah yang kita kerjakan disiapkan ridho Allah. Itu yang bikin ibadah yang kita kerjakan bernilai. Kalau bukan karena itu, orang yang kerja sepanjang hari aja cuma dapat 200 dirham, 200 dirham, 200 ribu. Lah kita yang 5 menit pengen dapat apa Bang Heri? Gitu. Berapa perak yang kudu yang kita terima? Jadinya ada nilainya nggak ibadah yang kita kerjakan? Gitu. Begitu Ustaz. Itu kadang-kadang mintanya salaihim. Gitu. Padahal ibadah yang kita kerjakan nggak seberapa. Apalagi kita makan sholat nggak ngapa-ngapain. Cuma gerak doang dibanding tukang kuli panggul. Dia manggul sayuran. Apalagi yang kerja di material dia manggul semen. Dia naikin pasir, ntar nurunin pasir. Segitu aja sehari paling berapa duit. Itu yang seharian Lah kita tibang 5 menit. Ada nilainya. Apa Ustaz? Ada nggak nilainya? Makanya ibadah yang kita kerjakan baru bernilai kalau mendapatkan ridho Allah dan kalau diterima oleh Allah. Baru bernilai. Karena kalau dibandingin sama orang yang kerja, itu yang seharian aja paling dapatnya berapa ratus ribu doang. Nah kita yang 5 menit, yang 10 menit, paling lama 15 menit. Pengen ngarepin gaji yang gede. Begitu Ustaz. Udah ya, jelas ya? Udah tuh. Fa in saraftal amala ilallahi subhanahu wa ta'ala fasumta lillahi ta'ala yauman. Qala Allahu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Wa fil khabari a'dattu li'ibadis solihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Fa in saraftal amala ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jika kamu alihkan perbuatanmu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kamu kerja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasumta lillahi ta'ala yauman, maka kamu berpuasa untuk Allah 1 hari. Waktunya sama kan ya? Kerja dari pagi sampai sore, puasa dari pagi sampai sore. Puasa dari gelap ketemu gelap, kayak kerja. Dari gelap ketemu gelap. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya akan diberikan untuk orang-orang yang bersabar imbalan mereka tanpa hisab. Bighairi hisabin, tanpa bisa dihitung, tanpa dikira-kira. Udah tuh. Sesungguhnya akan diberikan untuk orang yang sabar imbalan mereka bighairi hisabin, dengan tidak terduga. Wafil khobari, dan di dalam sebuah khobar, a'dattu li'ibadis solihina, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang solihin, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basharin, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Fahadha yaumukal ladzi qimatuhu dirhamani ma'a ihtimalit ta'abil azimi sarat lahu hadhil qimati bitakhiri godain ila asyain. Maka
harimu yang tadinya hanya bernilai 2 dirham yang kamu lalui dengan menahan rasa lelah, sorot lahu hadhil qimati, maka nilainya akan menjadi seperti ini. Bitakhiri godain ila asyain, dengan menunda makan dari pagi sampai malam. Udah tuh. Orang cuma kerja doang, berangkat pagi pulang sore, dapatnya paling berapa ratus ribu. Tapi kalau kita kerjanya sama Allah dengan waktu yang sama, kita niatkan untuk Allah dengan waktu yang sama, dari mulai subuh sampai maghrib, itu nilainya jauh lebih besar dari itu. Ajrohum bighairi hisabin, tanpa bisa dihitung imbalannya. Udah tuh Bang Heri. Walau kunta lailatan lillahi ta'ala. Dan kalau seandainya kamu begadang satu malam untuk Allah Ta'ala. Qala ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan. Itu semua sebagai balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Udah tuh. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Maka tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dirahasiakan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu semua sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Fahadzal ladzi qimatuhu daniqani wa dirhamani sorot lahu hadhil qimati wal qadri. Maka malammu yang tadinya hanya bernilai 2 danik dan 2 dirham akan bernilai seperti ini dan seukuran ini. Sorot lahu hadhil qimati wal qadri. Maka nilainya akan seperti ini dan seukuran ini. Tadi tuh. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin. Pokoknya berbagai macam kenikmatan sudah disiapkan untuk orang itu dan saat ini masih dirahasiakan. Udah, jelas. Kiai, namanya Kiai. Lah. Danik. Danik itu tadi 1/6 dirham, Kiai. 1/6 dirham. Jadi kalau 2 danik itu berarti 1/3 dirham. Satu dirham itu ukurannya 2,5 gram emas. Kalau dulu. Kalau sekarang dinar aja sekarang di Kuwait cuma 4.000 rupiah dinar. Jadi mata uang. Bukan keping dinar, bukan. Jadi kalau dinar itu 4 gram, kalau dirham itu 2,5 gram. Orang kerja dari pagi sampai malam, sampai sore. Sebulan cuma nerima 2,5 gram. Berapa Ustaz 2,5 gram? 2,5 juta ya? Itu masih di bawah UMR tuh. Berarti pokoknya sehari kagak 100.000 acan-acan Ustaz. Apalagi 2 danik, 1/3-nya, 1/3 dirham. Udah tuh. Begitu kayak danik itu artinya 1/6 dirham. Ukuran duit danik. Lah iya Mumpudin.
Meskipun ada juga yang dikasih di dunia. Emang mau dikasih semua di sini apa? Kayak udah pernah ke sono aja. Udah tuh. Bal ja'alta lillahi ta'ala sa'atan. Bahkan jika kamu jadikan satu saat waktumu lillahi ta'ala untuk Allah ta'ala. Tusolli fiha rok'ataini khofifataini. Kamu kerjakan di waktu itu 2 rakaat yang ringan. Bal napasan. Bahkan jika kamu berikan 1 napas saja untuk Allah. Qulta la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa man amila solihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mengerjakan amal soleh, perbuatan baik dari laki-laki atau perempuan, baik dia itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, yurzaquna fiha, mereka akan diberikan rizki di dalamnya, bighairi hisabin, tanpa bisa dihitung. Udah tuh, Ustaz. Jangankan sampai sehari semalam, jangankan sampai dari pagi sampai sore, 1 jam aja kita jadikan buat ngerjain sholat, atau 1 napas aja kita pakai buat ucap la ilaha illallah, itu aja kalau diniatkan untuk Allah, Allah sudah siapkan imbalan yang sangat besar. Gitu Ustaz. Jelas itu? Kiai, nambahin Kiai? Enggak? Cukup? Fahadi, kenapa? Enggak? Ada yang nanya tadi? Enggak ada? Fahadihi sa'atun min anfasikal lati la qimatalaha inda ahli dunya wala indaka. Fakam tudayyi'uha fila syai'in wa kam tamurru 'alaika bila faidatin wa sara lahu hadzal qadril azimi limadha. Fahadihi sa'atun min anfasika, maka waktu-waktumu, 1 saat dari napasmu, gitu ya. Fahadihi sa'atun min anfasika, 1 saat dari napasmu, allati la qimatalaha inda ahli dunya, yang menurut kebanyakan orang tidak bernilai, wala indaka, begitu juga menurutmu. Fakam tudayyi'uha fi la syai'in, sudah berapa sering kamu sia-siakan napasmu itu dalam kondisi sia-sia. Fakam tudayyi'uha fi la syai'in, sudah berapa sering kamu sia-siakan napasmu itu dalam kondisi sia-sia, dalam keadaan sia-sia.
Padahal kalau setiap napas kita isi dengan la ilaha illallah, itu berapa banyak nilai yang kita dapatkan dari setiap saat yang kita punya. Tapi kenapa? Roman-romannya kebanyakan sia-sianya sama beisinya. Kemudian wa kam tamurru alaika bila faidatin. Berapa banyak waktumu yang berlalu begitu saja bila faidatin, tanpa ada manfaatnya. Wasara lahu hadzal qadril azimi limada. Wasara lahu hadzal qadril azimi limada. Dan nilai yang sangat besar itu yang sudah disiapkan oleh Allah untuk siapa? Kalau bukan buat kamu, lalu siapa yang mau mendapatkan itu? Padahal itu disiapkan oleh Allah buat kita semua. Amor. Semua. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Tapi kalau kita lebih banyak menyia-nyiakan waktu kita, terus nilai yang besar itu buat siapa? Buat siapa lagi, Bang Pudin? Kalau bukan buat kita. Tapi kitanya kagak mau ngejar itu. Kitanya nggak mau ngerjain itu. Oh mantap. Buat ngaji yang 1 jam aja berat. Banyakan waktu kosongnya. Makanya dulu Buya ngajak ngitung kan. Umur kita udah berapa tahun sekarang. Begitu ngomong ya, diajak ngitung sama Buya. Dari 24 jam yang kita pakai buat ibadah berapa jam. Taruhlah sholat paling lama 15 menit. Atau 10 menit. Saat malam berarti yang kita pakai ibadah baru 1 jam. Berarti 23 jamnya ngapain? Lalu nilai yang besar ini buat siapa lagi? Siapa yang mau meraihnya? Kalau kita nggak mau. Udah jelas Ustaz? Paham itu udah? Oke, jelas. Ini bukan ngomel ini mah ya, bacain doang saya. Bacain kitab doang. Bukan ngomel, bukan. Lima annahu waqa'a mardiyan lillahi ta'ala. Fa'azzama qadrahu wa kabbara qimatuhu bifadlihi. Ketika perbuatanmu itu diridhoi Allah Ta'ala, maka Allah akan mengagungkan, memperbesar nilainya. Dan memperbesar harganya. Kagak enak ya kalau diartikan harga ya. Fa'azzama qadrahu. Allah akan memperbesar kadarnya. Dan akan memperbesar nilainya. Bifadlihi dengan karunia-Nya. Tapi sayangnya rasa-rasanya banyakkan perbuatan kita yang kagak diridhoi. Banyakkan perbuatan kita yang sia-sia dibanding sama yang diridhoi. Udah gitu kadang-kadang ngerjain ibadah asal-asalan lagi. Yang rasa-rasanya sama ridho Allah rada jauh juga mantap. Nah terus yang diridhoi Allah yang mana? Kemudian yang mana? Fahaqqa idzan lil aqili an yara haqqarata amalihi wa qillata qadrihi min haitsu huwa. Maka sudah benar jika seperti ini bagi orang yang berakal bahwa dia menganggap
rendah amal perbuatannya dan sangat sedikit kadar nilainya, min haitsu huwa, dari sisi dirinya, min haitsu huwa, dari sisi dirinya. Kalau ngelihat apa yang kita kerjakan, maka kita akan menyadari bahwa apa yang kita kerjakan ini sangat hina dan sangat kecil nilainya. Karena yang bikin besar nilainya itu kalau diridhoi Allah. Sholat yang kita kerjakan, ngaji yang kita kerjakan, kalau nggak diridhoi Allah, ya nggak ada nilainya. Sangat kecil nilainya. Yang bikin besar itu ya kalau diridhoi Allah. Buat orang yang berakal, benar kalau dia menganggap amal yang dia kerjakan masih sangat rendah, masih sangat hina dan sangat kecil kadarnya. Nggak ada nilainya sama sekali. Apa? Jelas itu? Bang Hendrik? Kiai, nambahin Kiai? Belum? Lah masih belum aja. Wa an la yara illa minnatallahi ta'ala fima syarrafa min qadri amalihi wa a'zama min jazaihi. Dan bahwa dia hanya memandang kepada anugerah Allah Ta'ala fima syarrafa min qadri amalihi, pada apa yang dia berikan, yang Allah berikan, min qadri amalihi, dari besar kadar nilai perbuatannya, wa a'zama min jazaihi, dan Allah perbesar imbalannya. Udah tuh. Dan dia hanya melihat kepada anugerah Allah Ta'ala. Pada apa yang telah Allah anugerahkan dari kadar perbuatannya. Dan Allah perbesar dari balasannya. Wa ayyahdharu ala fi'lihi min an yaqa'a ala wajhin la yasluhu lillahi ta'ala wa la yaqa'u minhu mawqi'ar ridho wa yadhhabu anhul qimatul lati hasolat lahu faya'udu ila ma kana fil asli minat tamanil haqiri min darahima aw dawaniqo wa ahqara wa akhossa min dalika. Dan hendaknya dia selalu waspada atas apa yang dia kerjakan. Jangan sampai dia lakukan perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wala yaqa'u minhu mawqi'ar ridho. Dan perbuatannya itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Wa yadhhabu anhul qimatul lati hasolat lahu. Dan akibatnya nilai yang besar itu menjadi hilang dari apa yang dia kerjakan. Faya'udu ila ma kana fil asli minat tamanil haqiri. Maka perbuatannya itu akan kembali ke asalnya yang memiliki harga yang sangat rendah. Min darahima aw dawaniko, dari hanya beberapa dirham atau beberapa danik. Wa ahqara wa akhossa min dalika. Bahkan bisa jadi lebih rendah dan lebih hina dari itu semua. Udah tuh. Ayo tanyain. Udah pada paham semua belum? Ustaz Satiri? Kiai? Sengaja ini. Ayo Kiai. Yang mana? Jadi ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama, kalau memang kita merasa berakal
Kalau memang kita masih berakal, Bang Heri. Itu yang pertama. Bagi orang yang berakal, dia akan selalu menganggap apa yang dia kerjakan hina dan rendah. Dia tidak menganggap bahwa apa yang dia kerjakan ini udah cakep banget dan nilainya besar. Gitu. Bang Heri. Itu yang pertama. Ayyaroha qorota amalihi. Dia menganggap apa yang dia kerjakan masih banyak kekurangannya. Masih banyak cacatnya. Dan nilainya sangat kecil. Kalau apa yang dia kerjakan belum mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau emang orang itu berakal. Yang kedua, dia selalu merasa bahwa semua amal perbuatannya ini akan menjadi bernilai dengan berkat anugerah Allah. Karena Allah yang memperbesar kadar perbuatannya. Dan Allah yang memperbesar imbalannya. Kalau bukan karena ridho Allah, maka perbuatan yang dia kerjakan enggak ada nilainya. Makanya hanya dengan anugerah Allah, perbuatan itu menjadi besar nilainya. Apa Ustaz? Biar kata sholat kita udah banyak banget, udah rapih banget. Kalau di dalamnya tidak ada ridho Allah, maka nggak ada nilainya. Yang bikin itu besar nilainya karena ada anugerah dari Allah berupa ridhonya. Ampun. Iya. Alhamdulillah kalau bisa begitu Mas. Iya. Iya Bang. Cakep kalau memang habis ngerjain sholat kita istighfar karena merasa dari sholat yang kita kerjakan masih banyak kekurangannya. Tapi ingat lagi bahwa istighfar kita pun butuh istighfar. Apa Ustaz? Kenapa istighfar? Karena tadi saya istighfar. Gitu. Istighfar kita masih butuh istighfar. Karena kita karena kita belum betul-betul meminta ampun kepada Allah. Karena belum sungguh-sungguh minta ampunnya, makanya masih butuh istighfar lagi. Gitu. Istighfar yang pertama buat sholat kita. Istighfar yang kedua buat istighfar yang pertama. Istighfar yang ketiga buat istighfar yang kedua. Gitu. Karena istighfar kita masih butuh istighfar. Gitu. Apa Ustaz? Tapi cakep tuh. Gitu. Atau kalaupun gak istighfar, minimal kita tanamkan di hati kita bahwa apa yang kita kerjakan ini kalau bukan anugerah dari Allah, kalau Allah tidak memberikan ridhonya, maka nggak ada nilainya. Biar kata kita sholat sampai lama banget, sampai kaki pada bengkak kayak Rasulullah. Kalau dalamnya nggak ada ridho Allah di situ, nggak ada nilainya. Makanya kita anggap bahwa perbuatan kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau bukan berkat anugerah Allah. Yang pertama anugerah karena kita diberikan kekuatan buat ngerjain ibadah. Yang kedua anugerah berupa ridho darinya. Karena kalau nggak ada ridho Allah, nggak ada nilainya. Perbuatan kita sebanyak apapun nggak ada nilainya. Gitu. Balik lagi ke awal dah. Innal anna fi'lal abdi, bahwa perbuatan seseorang menjadi bernilai kalau mendapatkan ridho Allah. Sebanyak apapun yang kita kerjakan, kalau tidak mendapatkan ridho Allah, maka tidak ada nilainya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, jangan sampai dari perbuatan yang dia kerjakan dia tidak mendapatkan ridho Allah, maka dia berusaha keras untuk melaksanakan apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Itu yang ketiga. Dia selalu waspada jangan sampai perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Gimana Allah mau ngasih ridhonya buat apa yang kita kerjain? Kalau cara kita kerja nggak sesuai sama yang dipengenin kan gitu. Gimana mau ridho? Apa Kong? Lagi nyari. Ono belakang ada dia no adenya. Ridhonya di rumah. Gitu Kong. Kalau dulu kan gue nyontohinnya begitu. Kita mesen lemari sama tukang lemari. Mesennya yang 3 pintu, tahu-tahu didatengin, dianterin yang 2 pintu. Kira-kira kita ridho apa enggak? Kan gitu. Kagak dilemparin udah syukur itu lemari kan gitu. Kan begitu Ustaz. Gimana kita mau mendapatkan ridho Allah kalau apa yang kita kerjakan enggak sesuai sama pesanan kan gitu. Apa Andi? Udah tuh, jelas. Kalau memang kita berakal, kita harusnya melakukan 3 hal ini. Kalau emang kita berakal. Hah? Apaan? Udah tuh. Wa mitaluhu, dan contohnya annal ungkuda minal inabi wal idbarota minar royhani yakunu qimatuhu fisuqi danikon. Annal unkuda minal inabi, bahwa setangklek anggur. Setangklek Ustaz. Apa kalau bahasa Indonesia apa Ustaz? Emang setangklek kan ya? Wal idbarota minar royhani, dan seikat anggrek. Yakunu qimatuhu fisuqi danikon. Harganya di pasar paling cuma 1 danik. Fa in ahdahu wahidun ila malikin minal muluki fastahsanahu fawaqa'a minhu mauqi'ar ridho fawahabalahu ala dzalika alfa dinarin lima waqa'a minal maliki mauqi'ar ridho fasara ma qimatuhu habbatan bi alfi dinarin. Jika anggur itu atau anggrek itu dia hadiahkan ke salah satu raja, fastahsanahu, kemudian raja merasa senang, fawaqa'a minhu mauqi'ar ridho, maka dia mendapatkan ridho dari hadiahnya itu, fawahabalahu ala dzalika alfa dinarin, maka raja akan menghadiahkan untuknya atas hadiahnya itu sebanyak 1000 dinar. Lima waqa'a minal maliki mauqi'ar ridho, karena dia membuat raja ridho kepadanya, karena dia mendapatkan ridho dari raja. Fasoro maqimatuhu habbatan bi alfi dinarin, maka jadinya anggur dan anggrek yang tadi hanya berharga 1 danik menjadi berharga 1000 dinar karena ridho dari raja. Itu Ustaz. Abang Heri. Sholat kita kalau kita rekan-rekan paling berapa sih nilainya? Kalau dinilai dari kehusuannya, kefasihannya. Tapi kalau Allah ridho, bisa jadi yang tadinya cuma 1 danik menjadi 1000 dinar. Gitu Bang. Coba kalau dijual di pasar, ya paling cuma 1 danik. Berapa sih? Anggur setangklek berapa Ustaz? Sekilo ada sekilo? Saya nggak pernah beli anggur sih. Hah? Ya kan kagak suka jalan-jalan saya Mang Haji. Bener tuh. Ya pokoknya segitu dah.
Udah jelas tuh. Fa idza lam yardahul maliku wa raddahu alaihi raja'a ila qimatihil khosisati min habbatin aw danitin. Jika raja tidak ridho kepadanya dan mengembalikan hadiahnya itu, maka anggur dan anggrek yang dia hadiahkan harganya kembali kepada harganya yang rendah. Baik itu satu habbah atau satu danik. Sholat kita pun begitu. Aslinya kalau mau direken-reken paling kecil nilainya. Tapi kalau Allah ridho menjadi besar nilainya. Begitu Bang Heri. Makanya lagi-lagi yang bikin besar nilai ibadah kita hanya ridho Allah. Bukan semata-mata perbuatan kita. Fakadzalika ma nahnu fihi. Begitupun apa yang kita kerjakan semuanya. Fatanabbah. Maka sadarlah. Wa absyir minnatallahi. Perhatikanlah anugerah Allah. Wasun fi'laka amma yashinuhu indallahi azza wa jalla. Dan jagalah perbuatanmu. Udah Ustaz? Dan jagalah perbuatanmu. Amma yashinuhu indallahi azza wa jalla. Dari apa saja yang kamu sajikan di hadapan Allah azza wa jalla. Udah. Udah tuh. Paham udah? Paham guru. Guru yang paham. Udah tuh. Satu biji. Satu biji. Satu habbah, satu biji. Udah tuh. Jelas sudah itu. Itu dasar ujub yang pertama. Kenapa kita nggak boleh ujub? Karena itu tadi. Lah kita sekarang bangga-banggain apa yang kita kerjakan. Kita bangga sama sholat kita bangga sama zikir kita bangga sama ibadah kita. Padahal kita sendiri belum tahu apakah sholat itu diridhoi Allah atau enggak. Apakah zikir yang kita baca diridhoi Allah atau enggak. Kan kita nggak tahu. Terus yang kita banggain apa? Padahal kalau nggak ada ridho Allah di dalamnya kan nggak ada nilainya. Apa Gari? Terus apa yang mau kita bangga-banggain? Kecuali udah jelas bener dah ada stempel ridhonya. Diridhoi gitu. Kayak ijazah. Ijazah diridhoi. Gitu. Kalau udah jelas ada stempel diridhoinya baru dah boleh. Alhamdulillah apa yang kita kerjakan diridhoi Allah. Baru besar nilainya. Tapi kalau belum diridhoi Allah, kenapa kita bangga-banggain? Alhamdulillah saya mah sholat kagak cepet begono. Alhamdulillah saya mah zikir nggak pernah dikit. Kita bangga-banggain itu, tapi kita nggak tahu kan apakah yang kita kerjakan itu sudah mendapatkan ridho Allah atau enggak. Lalu yang kita banggain apa Bang Heri? Bisa jadi malah dibalikin lagi kan. Malah raja kagak seneng. Balikin tuh hadiahnya kurang cakep.
Nah kalau dibalikin gimana Ustaz? Kita lagi bangga-banggain aja. Padahal kagak diterima sama raja. Itu kenapa kita nggak boleh punya sifat ujub. Karena apa yang kita kerjakan baru bernilai besar kalau mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah diterima oleh Allah. Begitu. Lalu apa yang kita mau banggain? Toh jelas-jelas apa yang kita kerjakan menjadi besar dengan adanya ridho Allah. Tahu mantap. Udah tuh, jelas ya? Apaan sih? Hah? Ntar ujub lagi. Begitu habis kerjaan ibadah, rasanya ada tanda-tanda ridho ini. Gitu. Ujub lagi ntar ujung-ujungnya. Apa Henrik? Alhamdulillah saya mah tadi sholat udah diridhoi Allah. Ada tandanya sih. Udah Bang Haji, kerjain aja ibadah sebaik mungkin. Tapi jangan sampai kita banggakan perbuatan kita. Gitu. Kalau masalah ridho mah ilok. Kalau kita sudah kerjakan dengan sebaik mungkin, kita kerjain sesuai pesanan, masih nggak diterima juga. Oman mau ke rumah ceweknya. Kata bapaknya, Tong kalau mau datang kemari bawa emas 20 gram ya. Sama parselnya 100 biji, begitu kan. Dia penuhin semuanya, ilok masih kagak terima juga. Nah ini kan udah sesuai pesanan Pak. Begitu Bang Haji. Apa Bang Heri? Ilok kalau kita sudah kerjakan sebaik mungkin dan sesuai pesanan, nggak diterima oleh Allah. Cuma masalahnya kan perbuatan kita ini rasa-rasanya masih banyak kan kagak sesuainya sama pesanan. Allah maunya bugono, gitu. Kita masih asal-asalan ngerjainnya, gitu. Nggak sesuai tuntunan. Begitu Bang Haji. Dan kalau kita bilang, emang dulu Buya pernah bilang gitu. Tandanya ibadah yang kita kerjakan diterima itu setelah ngerjain hati kita berbunga-bunga. Hati kita tuh rasanya, dada kita rasanya lebar gitu, lega. Tandanya perbuatan kita diterima oleh Allah. Cuma kan ngerinya lagi-lagi, oh berarti sholat saya diterima ini. Ntar ujub lagi aja, begitu ujung-ujungnya. Kan begitu. Emang dulu dia pernah bilang tandanya. Hah? Iya makanya. Gitu. Alhamdulillah kemarin sholat gue terima. Tandanya dada gue berbunga-bunga, begitu. Ujub lagi aja kan begitu. Apa Heri? Ya emang dulu dia pernah bilang gitu. Tandanya ibadah yang kita kerjakan diterima itu setelah ngerjain hati kita berbunga-bunga. Seneng aja bawaannya, girang aja gitu. Udah, jam 2 itu. Baru 1. Hah? Al aslu tani. Udah tuh. Just tuh ya.
Jadi kenapa kita nggak boleh ujub, kita nggak boleh bangga dengan apa yang kita kerjakan, karena kita belum tahu perbuatan kita ini mendapatkan ridho Allah atau enggak. Itu masalahnya. Makanya kita nggak boleh punya sifat ujub. Dan lagi apa yang kita kerjakan nggak ada nilainya. Yang bikin perbuatan kita bernilai ridho Allahnya itu, bukan semata-mata perbuatannya. Gitu Bang Heri. Kayak tadi, anggur itu kalau di pasar ya sekilo paling cuma 100.000 gitu kan. Yang bikin bernilai 1.000 dinar karena diterima oleh raja hadiah. Karena raja ridho sama hadiah itu. Jadi bukan anggurnya yang harganya 1.000 dinar, tapi ridho rajanya itu. Begitu Ustaz. Dah. Al-Aslu Tani jam 2. Sebelum saya tutup, Kiai, nambahin enggak? Cukup. Yang lain kali? Rokok saya belum habis ini soalnya. Masih ada 2 bungkus. Soalnya kalau ngaji, saya nggak ngerasa sakit. Ntar kalau habis ngaji, berasa lagi meriangnya. Ngaji aja nyok. Aduh. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan guru-guru kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.